Solus Populi Suprema Lex Extra. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati, izinkanlah kami memperkenalkan diri kami. Saya Sabriana selaku pembicara pertama, rekan saya Anastasia selaku pembicara kedua, dan juga rekan saya Maftus selaku pembicara ketiga. Kami selaku tim kontra menolak klaim bahwa percepatan infrastruktur mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat. Percepatan dalam konteks Indonesia bukanlah pembangunan yang ugal-ugalan, melainkan percepatan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di beberapa daerah dengan dipagari oleh regulasi agar manfaat segera dirasakan oleh rakyat dan tidak ada lagi ketimpangan. Dengan dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C, 28H, dan 31, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 jelas mempercepat, tetap dibatasi oleh instrumen AMDA, prinsip keadilan sosial serta pengadaan tanah yang adil. Hak yang kami maksud mencakup kesehatan, pendidikan, listrik, dan jalan sebagai pilar utama kesejahteraan rakyat. Karena itu, percepatan infrastruktur justru menjadi solusi untuk menutup kesenjangan dan keterisolasian. Contohnya, percepatan pembangunan jalan nasional dan Trans Papua. Dewan juri yang kami hormati, oleh sebab itu, kami memberikan solusi rekomendasi. Yang pertama, perlu adanya optimalisasi pengawasan dalam percepatan pembangunan. Kedua, optimalisasi pengawasan wajib mencakup penerapan 3 prinsip, yaitu melindungi, menghormati, dan memulihkan, hingga memastikan semua proyek percepatan mematuhi prosedur AMDA, menghormati hak rakyat, dan memulihkan jika ada dampak yang muncul. Dengan demikian, percepatan infrastruktur bukanlah pengorbanan, melainkan jalan tengah antara percepatan pembangunan, perlindungan lingkungan, dan pemenuhan hak masyarakat. Inilah posisi tegas tim kontra. Dewan juri yang kami hormati, izinkan saya selaku pembicara kedua untuk menegaskan kembali bahwa percepatan infrastruktur mengorbankan lingkungan dan hak masyarakat adalah simplifikasi yang keliru. Justru percepatan pembangunan di Indonesia dipagari asas dan regulasi yang ketat. Mari kita telah pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menegaskan asas pembangunan berkelanjutan, asas partisipasi masyarakat, asas keadilan antar generasi, serta asas kehati-hatian. Komitmen ini diwujudkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2017 dan Perpres Nomor 111 Tahun 2022 tentang SDGs, mewajibkan agenda percepatan pembangunan tetap menggunakan prinsip keberlanjutan. Dewan juri yang kami hormati, justru Perpres Nomor 111 Tahun 2022 inilah yang menekankan percepatan pembangunan dan perlindungan hak masyarakat bukan dua hal yang saling meniadakan, melainkan dua sisi dari satu koin yang sama. Negara mewajibkan percepatan infrastruktur menjadi instrumen target SDGs. Jika kita menolak percepatan dengan alasan khawatir merusak lingkungan, sama artinya kita menunda target SDGs yang bersifat mendesak: hak energi, hak sanitasi, hak kota layak huni, dan perlindungan ekosistem. Dalam teori pembangunan berkelanjutan, percepatan bisa lebih baik, proyek selesai lebih cepat, lebih sedikit peluang kerusakan akibat pembangunan yang berlarut-larut, dan masyarakat menikmati manfaatnya. Faktanya, pembangunan sekolah dan rumah sakit daerah 3T melalui percepatan mewujudkan hak atas pendidikan dan kesehatan. Percepatan proyek listrik desa meningkatkan rasio elektrifikasi 99%, memberi hak energi rakyat terpencil. Percepatan pembangunan bendungan untuk mengurangi banjir, melindungi lingkungan dan masyarakat. Ini semua menunjukkan bahwa percepatan adalah instrumen pemenuhan hak, bukan pengorbanannya. Dewan juri, hal ini selaras dengan teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof. Sacipto Raharjo, bahwa hukum tidak boleh hanya berhenti sebagai teks kaku, melainkan harus responsif terhadap kebutuhan rakyat dan keberlangsungan lingkungan. Pembangunan yang adil adalah pembangunan yang menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi. Dengan hukum progresif, percepatan infrastruktur menjadi alat pembangunan sosial yang hadir bukan untuk merusak, melainkan untuk mempercepat pemerataan hak atas kesehatan, pendidikan, serta akses dasar yang tertinggal. Mekanismenya pun konkret. Setiap percepatan wajib melalui AMDAL dan penegakan asas keterbukaan, informasi yang melibatkan masyarakat, dan pemerintah bekerja sama dengan PPNS lingkungan, aktivis seperti Walhi dan Greenpeace, hingga akademisi untuk memastikan kontrol publik tetap berjalan. Negara wajib menerapkan 3 prinsip UNGPs. Negara melindungi, pelaku usaha menghormati, dan semua pihak memulihkan bila ada dampak.
Melanjutkan paparan argumentasi yang telah dipaparkan dengan sangat baik oleh rekan kami pembicara pertama dan pembicara kedua, sebagai pembicara ketiga akan memaparkan argumentasi dengan mengelaborasikan solusi dengan fakta dan perbandingan negara. Perlu kita ketahui bersama, kelestarian lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat tidak dapat tumbuh dengan sendirinya. Percepatan pembangunan infrastruktur berjalan beriringan dengan pelestarian lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat. Perlunya pembangunan infrastruktur yang memadai sebagai penunjang dalam aksesibilitas pertumbuhan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini dilandasi secara yuridis pada Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28C, 28H, dan pasal 31, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Indonesia melalui Peraturan Presiden Nomor 111 pada tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Selaras dengan argumentasi kami, dengan adanya percepatan pertumbuhan menimbulkan pertumbuhan ekonomi dan sumber daya, terutama dalam aspek infrastruktur, jalan, listrik, dan kesehatan, serta pendidikan, seperti memudahkannya aksesibilitas pembangunan air bersih, udara segar, pendistribusian pupuk dalam sektor pertanian, alat dan produk kesehatan, serta peningkatan sumber daya manusia lewat sektor pendidikan. Percepatan pembangunan infrastruktur membutuhkan proses dalam pengerjaannya, maka dari itu pengoptimalannya juga membutuhkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini selaras dengan pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan percepatan penumbuhan yang mengedepankan optimalisasi di dalam regulasi, pengawasan, dan pelaksanaan dengan mengedepankan 3 aspek: pelindungan kelestarian lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat oleh negara, penghormatan oleh perusahaan terhadap lingkungan sekitar, budaya, dan adat, serta pemulihan terhadap sektor yang terdampak merupakan sebuah gagasan dalam peningkatan kualitas hidup dalam sebuah negara. Memasuki argumentasi dalam elaborasi dengan fakta dan pembandingan negara, Singapura adalah negara maju yang berhasil dalam percepatan pembangunan infrastruktur dengan menjaga kelestarian lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat. Negara ini telah menciptakan model pembangunan dengan mekanisme perencanaan terstruktur, pengintegrasian teknologi canggih dengan pengelolaan berbasis data, serta evaluasi secara berkala yang sangat efisien dan berkelanjutan dengan kebijakan, pengawasan, dan pembangunan yang memperhatikan kualitas hidup masyarakat dan menjaga lingkungan. Indonesia sendiri telah mengintegrasikan percepatan infrastruktur dalam mengedepankan kelestarian lingkungan dan pemenuhan hak masyarakat dalam berbagai proyek strategis nasional. Hal ini dibuktikan dengan pembangunan jalan tol Trans Sumatera yang memiliki terowongan khusus satwa untuk gajah dan beruang. Dalam percepatan infrastrukturnya memberikan hak masyarakat untuk dapat menerima kompensasi berupa ganti untung, dan dalam pelaksanaannya pembangunan dan pengoptimalan sumber daya manusia lewat penyerapan tenaga kerja. Pada percepatan infrastruktur di Papua, pemerintah Indonesia telah melakukan upaya, yaitu dengan pendekatan infrastruktur ramah lingkungan dan peningkatan sumber daya manusia. Dengan dibuktikannya pada pelaksanaan percepatan pembangunan infrastruktur dengan diawali pembangunan dalam sektor pendidikan, jalan raya lintas wilayah di Papua, dan peningkatan sumber daya air dan listrik, maka marilah kita sepakati bersama bahwasanya percepatan infrastruktur bukanlah pengorbanan, melainkan jalan tengah untuk memadukan kecepatan pembangunan, kelestarian lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia. Dewan juri yang kami hormati, berdasarkan argumentasi kokoh kami tetap tegas, lugas, menyatakan tidak setuju atas mosi percepatan infrastruktur mengorbankan kelestarian lingkungan dan hak masyarakat. Kami menegaskan bahwa percepatan infrastruktur tidak pernah dimaknai sebagai pengorbanan terhadap kelestarian lingkungan maupun hak masyarakat, melainkan sebagai ikhtiar strategis untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar rakyat dengan landasan kuat pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, serta komitmen global pada melalui SDGs. Percepatan selalu dipagari oleh regulasi dan prinsip pembangunan berkelanjutan. Fakta di lapangan telah membuktikan bahwa percepatan justru menghadirkan akses pendidikan, kesehatan, energi, dan keterhubungan bagi masyarakat di daerah terpencil. Jika ada masalah lingkungan atau sosial, itu bukanlah kelemahan percepatan, melainkan tantangan dalam implementasi yang harus diperbaiki melalui pengawasan ketat dan mekanisme pemulihan. Perbandingan dengan negara lain seperti Singapura juga memperlihatkan bahwa percepatan dapat berjalan selaras dengan keberlanjutan. Oleh karena itu, menolak percepatan sama saja dengan menunda hak rakyat, sementara mendukungnya berarti mempercepat kesejahteraan bersama. Selaras dengan hal ini, kami telah memberikan solusi rekomendasi untuk mendukung berjalannya percepatan infrastruktur dengan bijak, baik
dan benar. Dewan juri yang kami hormati, mari satu hati, satu suara bersama kami. Jalan dibangun menuju desa, membawa harapan sampai ke rakyat. Percepatan infrastruktur bukanlah dosa, justru pemenuhan hak yang lebih cepat. Terima kasih.